Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, begitu banyak karunia, sehingga langkah-langkah kaki kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju majelis ilmu. Majlis yang dinaungi oleh para malaikat, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang di dalamnya terdapat para tullabul ilm, para penuntut ilmu, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa para penuntut ilmu. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah di dalam nikmat ilmu ini. Nikmat berupa dimudahkannya kaki kita menuju majelis ilmu. Karena banyak sekali di antara kita, ya, di antara manusia yang tidak diberikan nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita yang berada di majelis ini selalu ana ingatkan untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qallat." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun itu sedikit. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus dilakukan secara istiqamah walaupun itu sedikit. Jadi yang ingin Anda sampaikan kepada antum semua, alhamdulillah, ya, kajian kita di masjid ini, Masjid Al-Badr ini, ya, sudah berjalan setiap hari. Sekarang jadwalnya setiap hari dari Senin sampai hari Ahad. Ya. Maka jika kita terlalu berat mungkin menghadiri kajian setiap hari, maka pilihlah hari-hari yang dimana antum atau kita dapat mewajibkan diri kita sendiri untuk menghadiri kajian tersebut. Pilihlah kajian-kajian yang memang antum merasa antum sangat butuh terhadap ilmu tersebut. Ya. Misalnya antum memilih kajian tentang sirah nabawiyah yang disampaikan oleh Ustadz Rahmat Fitrah hafizahullah. Maka antum wajibkan diri antum untuk selalu datang di setiap malam Kamis tersebut. Ya, apapun agenda yang akan antum lakukan, maka ditunda dulu. Selalu utamakan kajian tersebut. Ya. Pilihlah satu atau dua kajian yang memang antum rasa antum mampu untuk selalu menghadirinya, dan ini jauh lebih baik daripada menghadiri setiap kajian setiap hari kemudian sering bolong-bolong. Ya.
Ya, minggu pertama hadir di kajian Ustadz Fulan, kemudian minggu kedua Ustadz Fulan. Berbeda-beda setiap pekannya. Ya. Maka ketika antum memilih kajian yang antum wajibkan untuk diri antum sendiri untuk menghadirinya, maka itu jauh lebih baik. Dan ilmu yang tersalurkan ke antum semua akan lebih bermanfaat. Ya. Lebih kontinu dan lebih istiqamah. Ya. Ilmu yang antum dapatkan lebih bersambung. Ya. Karena apa yang diajarkan oleh ustadz-ustadz kita di kajian-kajian pekanan ini, yang setiap hari ini, ya adalah ilmu-ilmu yang terus berlanjut, yang dibangun di atas yang sebelumnya. Ya. Maka ana sarankan kepada antum semua, kepada kita semua, untuk memilih kajian yang mana antum rasa antum sangat perlu untuk kajian tersebut dan konsisten untuk menghadiri kajian tersebut. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang kita sebutkan tadi. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallat. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus walaupun hanya sedikit. Jadi walaupun antum memilih sedikit kajian, itu jauh lebih baik daripada antum memilih semua kajian tetapi bolong-bolong gitu. Tidak dilakukan atau tidak dihadiri secara konsisten. Ya. Ya, jadi ini sedikit saran dari ana buat antum semua agar ilmu yang kita dapatkan lebih berkah dan lebih bermanfaat. Ya. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Baik, di pertemuan yang lalu di hadis yang ke-9 kita sudah membahas setengah dari hadis ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada yang masih ingat hadisnya? Ada yang bawa buku hadisnya? Yang lain, antum sudah kemarin. Enggak ada? Ada yang bawa buku hadis? Di handphonenya mungkin? Hadis Arba'in. Santri. Ada yang hafal hadis ke-9? Hah? Rizki? Rehan, hafal hadis ke-9? Lupa. Baik, hadis yang ke-9 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah? Kemarin kita sudah jelaskan. Nama Abu Hurairah yang asli? Hah? Syakhir. Dari mana? Abdurrahman bin Sakhr, bukan Syakhir. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ya. Radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa-apa yang aku larang kepada kalian, maka tinggalkanlah. Dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah semampu kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka, ya, banyak bertanya. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Baik, kita sudah membahas sedikit hukum dari hadis ini, kemudian kita juga telah membahas tentang beberapa usul, ya, beberapa pelajaran dari usulul fiqh. Ya, di antaranya adalah yang berkaitan dengan
perintah dan larangan. Ya, ada yang masih ingat? Ya. Fil awamir mustahab. Nah. Fil nawahi fahiya lil karahah. Thumma fil ibadah wajibun fil awamir. Nah, ada yang bisa ulang lagi? Mana catatan antum? Jadi tentang perintah dan larangan, ya. Hukum asal dari perintah jika berkaitan dengan ibadah, maka hukumnya apa? Hukumnya apa? Pak Nanang? Perintah, hukumnya haram. Perintah. Hah? Hukumnya wajib. Nah, hukum asal dari perintah jika berkaitan dengan ibadah maka hukumnya wajib. Ya, jadi perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW, jika berkaitan dengan ibadah maka hukum asalnya adalah wajib. Kemudian jika berkaitan dengan adab maka hukum asalnya adalah sunnah. Hukum asalnya adalah sunnah. Ini jika berkaitan dengan adab atau yang berupa perintah. Jika berupa larangan, hukum asal dari larangan yang berkaitan dengan ibadah hukumnya haram. Dan hukum asal yang berkaitan dengan adab dari larangan maka hukumnya apa? Makruh. Ahsan. Barakallahu fiik. Sudah ingat antum? Nah, alhamdulillah. Baik, dan kita juga sudah jelaskan tentang contoh-contohnya dari hukum-hukum tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Kata Nabi SAW, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa-apa yang aku larang kepada kalian maka tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang aku larang kepada kalian, apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah semampu kalian. Jika kita perhatikan antara larangan dengan perintah, ada perbedaan di sini. Perkataan Nabi SAW tentang larangan dan juga tentang perintah, ada perbedaan di sini. Perbedaannya di mana kira-kira? Mastata'tum. Dikata mastata'tum, kerjakanlah semampu kalian. Ini yang berkaitan dengan perintah. Maka setiap perintah itu kita kerjakan semampu kita. Akan tetapi larangan harus ditinggalkan semuanya. Larangan harus ditinggalkan semuanya. Ya. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa-apa yang aku larang kepada kalian maka tinggalkanlah. Di sini Nabi SAW tidak mengatakan semampu kalian. Kira-kira kenapa? Kenapa Rasul SAW membedakan antara perintah dengan larangan? Jika perintah maka kita lakukan dengan semampu kita. Kalau larangan kita tinggalkan semuanya. Kenapa kira-kira? Li'annal awamira katsira. Ada lagi yang lain? Karena perintah-perintah itu banyak, betul. Ada lagi yang lain? Karena setiap orang beda kemampuannya. Nah, hampir. Nah, karena perintah itu membutuhkan kemampuan, butuh usaha untuk melakukan perintah. Contohnya sholat sambil berdiri. Rasul SAW memerintahkan kita sholat sambil berdiri. Maka di antara manusia itu ada yang nggak sanggup untuk sholat berdiri.
maka dilakukan semampunya. Ya. Jika tidak sanggup berdiri, maka sholat dengan duduk. Kalau tidak sanggup duduk, maka dengan berbaring. Ya. Itu perintah. Akan tetapi larangan butuh usaha enggak? Tidak, tinggal tidak dikerjakan. Nah, tinggal tidak dikerjakan untuk larangan. Maka tidak membutuhkan usaha sebagaimana al-awamir atau perintah. Ya. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa-apa yang aku larang kepada kalian maka tinggalkanlah. Tidak ada qaid. Di sini tidak dihubungkan dengan kemampuan oleh Nabi SAW. Tetapi perintah, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Perintah, kerjakanlah semampu kalian. Ya. Maka di sini dikaitkan dengan kemampuan. Ya. Karena banyak al-awamir atau perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang tidak mampu untuk dikerjakan oleh sebagian manusia. Ya. Dan ini banyak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 286, ayat yang terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguhnya Allah tidak akan membebani suatu hamba atau seorang melebihi kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, dia akan mendapatkan ganjaran dari apa yang dia lakukan. Dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Wa 'alaiha maktasabat, dan juga dia akan mendapatkan dosa dari maksiat-maksiat yang dia lakukan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami dengan apa-apa yang kami lupa atau apa-apa yang kami tidak ketahui. Ya. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Di sini syahidnya di sini. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah Engkau membebani kami terhadap perkara-perkara atau kewajiban-kewajiban yang kami tidak mampu untuk mengerjakannya. Kemudian di ayat lainnya di dalam surah At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tum, semampu kalian. Kemudian Allah juga berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kalian itu susah di dalam mengerjakan perkara-perkara agama. Ya, dan masih banyak ayat-ayat atau hadis-hadis lainnya yang menerangkan bahwasannya perintah itu dilakukan semampu kita. Baik. Kemudian dari sini, dari perintah dan larangan ini, para ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama. Ya, mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Ya, tentu dua-duanya harus dibarengi. Akan tetapi yang mana yang lebih utama, mana yang lebih afdal, dan mana yang lebih baik, ya, meninggalkan larangan atau mengerjakan perintah. Di sini para ulama berbeda pendapat, menjadi dua pendapat. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasannya meninggalkan larangan itu lebih utama daripada mengerjakan perintah. Ya, salah satu dalilnya adalah hadis ini. Kemudian karena di dalam larangan-larangan itu terdapat syahwat, ya, terdapat keinginan manusia yang lebih condong kepada larangan-larangan tersebut. Makanya Nabi SAW bersabda,
huffatin nar huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Sesungguhnya surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Untuk mendapatkan surga, maka kita harus melakukan hal-hal yang tidak kita sukai, yang terasa berat di jiwa kita. Akan tetapi wa huffatin nar bisyahawat, dan neraka ya itu dilingkupi oleh syahwat, apa-apa yang disukai oleh manusia. Minum khamar, berzina, syahwat, mendengarkan musik, syahwat. Maka neraka ya, itu dikelilingi oleh syahwat. Dan ini sulit ya. Dan ini sulit karena berbeda tabiatnya, berbeda dengan hawa nafsu manusia. Maka dari sini para ulama menjelaskan, sebagian para ulama menjelaskan bahwasannya meninggalkan larangan itu lebih afdal dan lebih utama dari mengerjakan perintah. Kemudian pendapat yang kedua, ya, di antara para ulama mengatakan tidak, bukan larangan yang lebih utama atau meninggalkan larangan yang lebih utama, tapi yang lebih utama adalah mengerjakan perintah. Kenapa? Ya. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Ya. Tetapi iblis tidak mau sujud kepada Adam. Ya. Maka dia rugi dunia akhirat. Ya. Iblis rugi dunia akhirat dan dia menjadi terlaknat sampai hari kiamat. Ya, kemudian dia masuk neraka selama-lamanya. Karena sebab apa? Iblis karena tidak mengerjakan perintah. Sedangkan Adam alaihi salam mengerjakan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan. Ya. Maka Adam alaihi salam dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Nabi Adam alaihi salam meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Adam mengerjakan larangan. Yang tadi iblis tidak mengerjakan perintah. Yang mana yang lebih berat kira-kira? Iblis tidak mengerjakan perintah dan dia dilaknat sampai hari kiamat, kemudian masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Adam mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diampuni taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana yang lebih berat kira-kira? Tidak mengerjakan perintah. Tidak mengerjakan perintah. Jadi tidak mengerjakan perintah. Artinya perintah itu jauh lebih berat daripada larangan. Ya, wa hadzal qaul ats-tsani huwal arjah. Kata muallif hafizahullah, pendapat yang kedua ini lebih kuat. Ya, kenapa? Wal azhar fi anna fi'lal awamir a'zamu darajatan wa amma irtikabul manhiyat fa innahu ala raja'il ghufran. Mengerjakan perintah ini derajatnya lebih tinggi, sedangkan mengerjakan larangan ya masih dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih diharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amma tafrid fil awamir kat tafrid fil wajibat syar'iyyah. Ya. Seorang yang tidak bersungguh-sungguh di dalam melakukan perintah, ya, itu sebagaimana orang yang melalaikan kewajiban-kewajiban syar'i.
wal faraid, ya, kewajiban-kewajiban, wal arkan, rukun-rukun, wa nahwi dzalik, fa hadza a'zam, ya. Maka mengerjakan perintah ini derajatnya lebih tinggi. Wa a'zamu mimma nahallahu anhu, dan lebih penting dan lebih mulia, ya, lebih besar dari larangan yang Allah larang. Ya, tentu antara larangan dengan perintah ini harus dibarengi, ya. Tetap harus dibarengi. Kita harus mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita dan juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini para ulama berbeda pendapat tentang yang mana sih yang lebih afdal, ya, antara mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Wa hadza yufiduna fi ta'dhimi mas'alatil amr. Ya, dari sini, ya, ketika kita mengatakan bahwasannya mengerjakan perintah itu lebih mulia, lebih afdal daripada meninggalkan larangan, ini memberikan kita sebuah faidah penting. Kata muallif di sini. Wa anna tawjihal ibad li fi'lil ma'muri bihi a'zam min tawjihihim li tarkil manhiyyi anhu. Ketika kita menjelaskan kepada manusia tentang perkara-perkara yang diwajibkan kepada mereka, tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ini jauh lebih penting daripada kita menjelaskan kepada mereka, menjelaskan kepada manusia tentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perintah-perintah Allah itu lebih penting untuk kita jelaskan kepada manusia dibandingkan dengan larangan-larangan Allah. Kenapa? Ya, karena perintah itu banyak. Perintah itu banyak. Sedangkan larangan itu sedikit. Ya. Jika kita perhatikan, maka larangan itu jauh lebih sedikit daripada perintah. Ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang banyak salah di sini para dai, para asatidzah yang menjelaskan kepada manusia tentang larangan jauh lebih banyak daripada perintah-perintah. Ya, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Akhirnya orang lari dari dakwah tersebut. Ya. Apa-apa tidak boleh. Ini banyak kan yang kita temukan di masyarakat. Ustadz ini tidak boleh, ini tidak boleh. Apa yang boleh? Ya, kata mereka. Ya. Maka sebaiknya bagi seorang dai, bagi seorang yang menyebarkan ilmu agama, lebih mementingkan urusan perintah. Ya, tentu dengan larangan juga dijelaskan, tentu. Ya. Tetapi urusan perintah ini jelaskan kepada manusia, dan ini lebih penting daripada larangan. Agar orang yang kita berikan nasihat, orang yang kita dakwahkan itu tidak lari dari apa yang kita dakwahkan. Wallahu taala a'lam. Baik, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, perselisihan mereka kepada nabi-nabi mereka. Baik, antum masih ingat sababul wurud dari hadis ini? Sebab datangnya hadis ini karena apa? Sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Antum masih ingat enggak? Nah, ini adalah sababul wurud dari hadis ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah banyaknya bertanya, ya, banyaknya pertanyaan mereka. Sehingga dari banyaknya pertanyaan ini membuat mereka berselisih dengan nabi-nabi mereka. Bertanya itu hukumnya boleh, ya.
Akan tetapi banyak bertanya yang tidak ada faedahnya atau yang sedikit faedahnya, itu yang dilarang. Dan ini sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang akan kita bahas nanti, di hadis yang kesekian. Innallaha farada faraida fala tudayyi'uha. Sungguhnya Allah telah menjelaskan kewajiban-kewajiban kepada kalian, maka jangan dilanggar atau jangan disepelekan. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan menjelaskan had-had, batasan-batasan, maka jangan dilampaui. Wa harrama asya'a, kemudian Allah juga mengharamkan perkara-perkara, fala tantahikuha, maka jangan dilarang. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum, dan Allah tidak menjelaskan sebagian hukum kepada kalian rahmatan lakum, sebagai rahmat, sebagai kasih sayang kepada kalian. Ghairu nisyanin fala tabhathu anha, bukan karena Allah lupa untuk menjelaskan perkara tersebut, ya. Fala tabhathu anha, jangan dicari-cari hukumnya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Ya. Kemudian terdapat juga di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna a'zamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fa hurrima li ajli mas'alatihi." Sungguhnya yang paling besar maksiatnya atau kelakuannya yang buruk, yang paling besar adalah orang-orang yang menanyakan suatu hukum yang tidak dilarang. Kemudian hukum tersebut menjadi terlarang karena sebab pertanyaannya dia tadi. Ya, kita azan dulu.
Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Ya. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka, ya, banyak bertanya dan perselisihan mereka kepada nabi-nabi mereka. Baik, bukan berarti bertanya itu dilarang. Tidak. Bukan berarti bertanya itu dilarang. Tetapi memang ada pertanyaan-pertanyaan yang dilarang. Tidak semua pertanyaan itu dilarang. Ada pertanyaan-pertanyaan yang dilarang. Salah satunya adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibutuhkan. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak ada faedahnya dan tidak dibutuhkan. Ya. Contohnya seperti apa? Contohnya, ya, dan ini faedah yang Anda dapatkan dari kajian ya Ustadz Firanda di YouTube. Seperti pertanyaan-pertanyaan, apa hukum makan daging dinosaurus misalnya. Ya, ini pertanyaan yang tidak butuhkan. Ya. Sekarang masih ada nggak dinosaurus? Atau memang ada nggak dinosaurus sebenarnya? Ya, ini pertanyaan yang tidak dibutuhkan, yang tidak ada faedahnya. Atau jika saya di bulan, kemana saya menghadap ketika sholat? Ya, ini juga pertanyaan yang nggak ada faedahnya. Kalau benar dia adalah seorang astronot, maka tidak mengapa pertanyaan seperti ini. Ya. Tapi kalau dia hanya bukan seorang astronot, dia seorang guru misalnya, atau hanya seorang santri, ya, maka ini pertanyaan yang tidak dibutuhkan, tidak ada faedahnya. Ya. Maka ini adalah salah satu pertanyaan yang dilarang. Jadi seorang penuntut ilmu itu harus memahami dari pertanyaan yang akan dia tanyakan kepada syekhnya atau kepada ustadznya, kepada ulamanya. Apakah pertanyaan ini dibutuhkan atau tidak? Apakah ada faedahnya atau tidak? Jika tidak ada, maka tidak boleh untuk ditanyakan. Dan ini termasuk adab ketika bertanya. Tidak menanyakan hal-hal yang tidak ada faedahnya, yang tidak berguna, ya, dan tidak ada maslahatnya. Kemudian di antara pertanyaan yang dilarang adalah pertanyaan yang terlalu berlebihan. Pertanyaan yang terlalu berlebihan dan yang terlalu mendalam, terlalu mendetail. Ini juga pertanyaan yang dilarang. Contohnya seperti apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi. Ya. Jadi pada saat itu ada seorang yang terbunuh. Kemudian tidak diketahui siapa pembunuh dari orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi yang kemudian dari anggota badan dari sapi tersebut dipukulkan kepada mayat tersebut, kemudian mayat tersebut menjadi bangun dan mengatakan siapa yang membunuh dia. Ketika diperintahkan dengan perintah tersebut, apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Ya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Coba ya Musa, tanyakan kepada Rabbmu, ya, kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti apakah sapi yang diperintahkan untuk kita sembelih ini? Ya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya, sapi yang disembelih ini yang tidak tua dan juga tidak muda umurnya, yang di pertengahan. Kemudian setelah dijelaskan seperti itu, mereka bertanya lagi, warnanya seperti apa? Ya, padahal jika mereka menyembelih sembarang sapi saja, maka itu sudah cukup. Tetapi banyaknya pertanyaan mereka ini menyulitkan mereka sendiri.
Warnanya seperti apa? Maka dijelaskan warnanya yang kuning tua. Ya, yang orang ketika melihatnya itu merasa senang ketika melihatnya. Kemudian ditanyakan lagi, wahai Musa, sapi ini tasyabaha alaina. Ya. Yang seperti apa? Ya, kami enggak dapat membedakan yang mana sapi yang kami diperintahkan untuk menyembelihnya. Maka dikatakan sapi yang diperintahkan adalah sapi yang tidak digunakan untuk membajak sawah, tidak juga digunakan untuk mengairi tanaman. Ya. Yang bagus, yang tidak ada cacatnya sama sekali. Ya. Fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Maka mereka menyembelih sapi tersebut, dapat mereka sapi tersebut, akan tetapi mereka hampir saja tidak mendapatkan sapi tersebut. Ya. Ini karena banyaknya pertanyaan mereka. Ya. Mereka bertanya bukan untuk mendapatkan faidah, mendapatkan ilmu, akan tetapi hanya untuk terhindar dari perintah yang Allah perintahkan kepada mereka. Maka pertanyaan yang berlebihan ini dilarang. Ya. Kemudian pertanyaan yang dilarang juga adalah pertanyaan yang memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan perkara tersebut. Ya. Contohnya adalah masalah ruh. Ya, ini sudah kita pernah bahas, masalah tentang ruh. Maka mempertanyakan masalah ruh secara mendetail, ya, itu tidak diperbolehkan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan perkara ruh ini. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, tentang hakikat ruh. Katakan bahwasannya perkara ruh adalah perkara yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian tidak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ruh ini kecuali hanya sedikit saja. Maka ini pertanyaan yang tidak dibolehkan untuk ditanyakan. Atau pertanyaan tentang kapan hari kiamat tiba. Ya, ini bahkan Nabi SAW nggak tahu kapan hari kiamat itu tiba. Ya. Di dalam hadis yang kedua yang sudah kita bahas, itu Nabi SAW ditanya oleh Jibril alaihissalam. Kata Jibril apa? Kapan hari kiamat itu tiba? Kata Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sungguhnya yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya memang perkara kiamat ini enggak ada orang yang tahu. Ya. Maka pertanyaan ini tidak boleh untuk ditanyakan. Atau orang yang bertanya kepada dukun misalnya, kapan saya meninggal? Nah. Atau kepada peramal. Ini juga pertanyaan yang tidak boleh untuk ditanyakan. Perkara kematian itu hanya Allah yang tahu ilmunya. Perkara tentang bencana-bencana yang akan datang hanya Allah yang tahu. Takdir hanya Allah yang tahu. Ya, maka ini adalah di antara pertanyaan-pertanyaan yang dilarang. Kemudian pertanyaan yang dilarang yang lainnya adalah bertanya tentang halal dan haram di zaman Nabi SAW. Ini khusus untuk para sahabat. Ya, bertanya tentang halal dan haram di zaman Nabi SAW. Tidak diperbolehkan dan dilarang para sahabat untuk bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara yang halal, mana yang haram. Seperti hadis-hadis yang kita bawakan tadi. Ya. Inna a'zamal muslimina jurman, sungguhnya yang paling jahat, ya manusia yang paling jahat, yang paling besar kejahatannya, man sa'ala an syai'in lam yuharram fa hurrima li ajli mas'alatihi. Orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, kemudian menjadi haram hukumnya karena pertanyaan tersebut. Ya. Maka
pertanyaan yang berkaitan dengan halal dan haram di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilarang. Makanya dulu para sahabat ya, itu sangat senang ketika ada orang Badui yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan suatu hukum. Ya. Mereka sangat senang. Kata mereka apa? Nuhina an nas'ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami dilarang untuk bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam an syai'in, terhadap suatu hukum perkara. Fakana yu'jibuna an yaji'a ar-rajulu min ahlil badiyatil aqil fayas'aluhu wa nahnu nasma'. Dan kami sangat senang ketika ada orang Arab Badui yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan suatu perkara. Ya. Kenapa mereka senang? Ya, karena mereka juga mendapatkan ilmunya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti yang kita tahu ya, orang Arab Badui itu adabnya sedikit, ya. Yang tidak punya, yang sedikit adabnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum ingat nggak kisah tentang Arab Badui yang datang ke Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kencing? Ya, ini menunjukkan bahwasannya orang Arab Badui itu memang adabnya kurang, ya, dibandingkan dengan orang-orang yang ada di kota. Ya. Maka para sahabat itu ketika orang-orang Arab Badui ini datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan hukum suatu perkara, mereka sangat senang, karena mereka dilarang untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dilarang untuk ditanyakan, ya, di antara pertanyaan-pertanyaan yang dilarang untuk ditanyakan. Maka kita sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu, harus memperhatikan adab-adab ketika bertanya. Ya. Ya, salah satu adabnya adalah bertanya tentang hal-hal yang memang sangat dibutuhkan. Perkara-perkara yang dibutuhkan. Ya. Maka untuk pertanyaan yang seperti ini, maka ini dibolehkan dan ini dianjurkan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka tanyalah kepada orang-orang yang berilmu sesuatu yang engkau atau yang kalian tidak ketahui. Ya. Tetapi perkara-perkara yang memang dibutuhkan atau yang memang memiliki faedah, yang ada manfaatnya, bukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada manfaatnya, seperti yang kita contohkan tadi. Apa hukum makan daging dinosaurus? Ya. Atau apakah menyentuh alien itu dapat membatalkan wudu atau tidak? Ini tidak diperlukan, ya. Pertanyaan seperti ini. Nah, alien itu ada apa enggak? Ya, kalau udah datang aliennya baru tanyakan, enggak apa-apa. Tapi kalau pertanyaan yang tidak dibutuhkan, maka tidak boleh untuk ditanya. Kemudian di antara adab ketika bertanya adalah niat yang benar ketika bertanya. Niat yang memang ingin mendapatkan ilmu, mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat dari pertanyaan tersebut. Bukan pertanyaan-pertanyaan yang memang hanya untuk mengetes atau menguji ustadznya. Ustadz ini tahu nggak tentang hukum yang ini? Maka coba kita tanya. Sebenarnya dia tidak butuh dengan pertanyaan tersebut. Dan ini termasuk pertanyaan yang tidak dianjurkan untuk ditanyakan. Hanya untuk mengetes atau menguji ustadznya. Ya. Maka ya, sekali lagi Ana sampaikan kepada kita semua, adab ketika bertanya ini diperhatikan. Ya, jangan semua pertanyaan yang terlintas di pikiran kita itu langsung ditanyakan. Ini tidak baik. Ya, ini bukan adabnya seorang penuntut ilmu. Taib. Dari
perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum atau man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Jika diperhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, banyaknya pertanyaan itu dapat menimbulkan perselisihan. Banyaknya pertanyaan yang tidak diperlukan itu dapat menyebabkan perselisihan di antara manusia. Maka seperti yang dilakukan oleh Bani Israel, mereka banyak bertanya kepada Nabi Musa. Ini menyebabkan mereka berselisih. Sering sekali berselisih kepada Nabi Musa. Maka banyaknya pertanyaan yang tidak diperlukan itu dapat menyebabkan perselisihan. Makanya suatu perkara yang tidak diketahui hukumnya atau yang syariat itu tidak mengatakan hukumnya wajib atau mengatakan hukumnya sunnah atau ini haram, maka tidak usah ditanyakan. Para ulama menjelaskan al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu yang bukan merupakan perkara ibadah adalah hukumnya ibahah, hukumnya mubah. Hukum segala sesuatu asalnya adalah mubah, yang bukan ibadah. Maka jika ada hal-hal yang tidak dijelaskan oleh syariat tentang hukumnya, maka boleh untuk dilakukan selama itu bukan apa? Bukan ibadah. Di dalam perkara makan dan minum misalnya. Hukum makan burung misalnya. Anak kurang tahu, ada enggak hadis atau yang menjelaskan tentang halalnya makan burung. Jika tidak dijelaskan, maka hukumnya adalah mubah. Boleh untuk dimakan daging burung. Tetapi jika ada larangannya, maka tidak boleh untuk dimakan. Maka dari situ hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah. Kecuali ada larangannya. Sebaliknya, hukum asal dari ibadah adalah haram. Tidak boleh untuk dikerjakan. Selama tidak ada dalil yang menjelaskan tentang ibadah tersebut, maka hukumnya haram untuk dilaksanakan. Kecuali ada dalil yang menganjurkan ibadah tersebut, maka kita diperintahkan untuk melakukan ibadah tersebut. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan di hadis yang ke-10 di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari kajian kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan juga kita dapat mengamalkan apa yang kita dapat pada hari ini di kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.